Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia. Saya mahasiswi Poltekkes Kemenkes Pontianak, Prodi D3 Kesehatan Gigi, tingkat 1A. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas anatomi gigi 26 molar 1 atas kiri yang terdapat pada pandangan distal, mesial, bukal, palatal, oklusal, dan penampangnya. Baiklah, simaklah videonya. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bukal, yaitu permukaan gigi yang menghadap ke pipi. Pandangan bukal, terdapat dua cups mesiobukal dan cups distobukal. Di antara kedua cups terdapat bukal groove. Tinggi cups kurang lebih 1 atau 5 panjang crown. Cervical line hampir lurus. Terdapat dua akar. Yang pertama, akar mesiobukal, pendek dan gepeng. Yang kedua, akar distobukal, pendek dan bulat. Di antara dua cups, akar terlihat sebagian akar palatinal yang panjang dan bulat. Bifurkasi terletak kurang lebih di tengah-tengah panjang akar. Baiklah, bagian-bagian bukal. Di sini bagiannya dinamakan akar mesiobukal. Bagian di sini dinamakan akar palatal. Di sini dinamakan akar distobukal. Di sini dinamakan bifurkasi. Di sini dinamakan developmental depression mesial. Ini dinamakan garis cervical. Di sini, bagian di sini dinamakan titik kontak bukal. Di sini dinamakan developmental groove bukal. Di sini, bagian di sini dinamakan cups mesiobukal. Bagian di sini cups mesiopalatal. Bagian di sini cups distobukal. Bagian di sini cups distopalatal. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang gigi palatal, yaitu gigi yang menghadap langit-langit. Pandangan palatal, terlihat 3 cups, yaitu yang pertama cups mesiopalatinal terbesar dan tertinggi. Yang kedua, cups distopalatinal. Yang ketiga, tuberculum carabelli. Antara cups mesiopalatinal dan distopalatinal terdapat palatinal groove. Terlihat akar palatinal dengan adanya lekukan yang panjang tapi dangkal. Juga terlihat bagian akar mesiobukal dan distobukal. Cervical line hampir lurus. Adapun bagian-bagiannya palatal, ini bagiannya namanya akar distobukal. Ini bagiannya namanya akar palatal. Bagian ini dinamakan akar mesiobukal. Ini dinamakan developmental depression palatal. Ini dinamakan garis cervical. Bagian ini developmental groove palatal. Bagian ini cups distopalatal. Bagian ini
cups mesiopalatal. Bagian ini, bagian dekat ini, cups Carabelli. Yang ini graf dari cups Carabelli cups kelima. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang mesial. Mesial yaitu permukaan gigi yang dekat dengan garis vertikal wajah. Pandangan mesial. Terlihat 3 cups. Cups mesiobukal, tuberculum Carabelli. Terlihat 2 akar. Akar mesiobukal, akar palatinal. Akar distobukal tertutup akar mesiobukal. Bifurkasi terletak lebih ke arah serviks daripada bifurkasi sebelah bukal. Cervical line hampir lurus. Bagian di sini dinamakan akar palatal. Bagian di sini dinamakan akar mesiobukal. Bagian di sini dinamakan developmental depression mesiobukal. Bagian di sini dinamakan trifurkasi. Bagian di sini dinamakan crest bukal. Bagian ini dinamakan garis cervical. Bagian ini dinamakan graf dari cups Carabelli. Bagian ini dinamakan cups Carabelli. Bagian di sini dinamakan developmental graph palatal. Di sini triangular right distopalatal. Bagian dekat sini cups right mesiobukal. Bagian di sini marginal right mesial. Bagian di sini triangular right mesiobukal. Bagian di sini dinamakan cups right mesiobukal. Di sini titik kontak mesial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distal. Distal yaitu permukaan gigi yang menjauh dari garis vertikal wajah. Pandangan distal. Terlihat 4 cups. Cups mesiobukal, cups distobukal, cups mesiopalatinal, cups distopalatinal. Terlihat 3 akar, yaitu akar palatinal, akar mesiobukal, sebagian akar distobukal. Adapun bagiannya, bagian di sini dinamakan akar mesiobukal. Bagian di sini dinamakan akar distobukal. Bagian di sini dinamakan akar palatal. Bagian di sini dinamakan trifurkasi. Bagian di sini dinamakan bifurkasi. Ini dinamakan garis cervical. Bagian di sini dinamakan right cervical bukal. Bagian di sininya
crease bukal. Bagian di sini developmental groove bukal. Bagian di sini dinamakan marginal right distal. Bagian di sininya cups right distobukal. Bagian di sininya triangular right distobukal. Ujung ini dinamakan ujung cups distobukal. Bagian di sini dinamakan triangular right mesiopalatal. Bagian di sininya dinamakan cups right distopalatal. Bagian di sini titik kontak distal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang occlusal. Occlusal yaitu permukaan atas mahkota gigi. Pandangan occlusal. Bentuk permukaan belah ketupat dengan sudut tumpul pada mesiopalatinal dan distobukal. Sedangkan sudut runcing pada mesiobukal dan distopalatinal. Terlihat 5 cups urutan besar. Yang pertama cups mesiopalatinal, yang kedua cups mesiobukal, yang ketiga cups distopalatinal, yang keempat cups distobukal, dan yang kelima tuberculum carabelli. Fissure berbentuk huruf H miring yang terdiri dari mesiobukal groove, distopalatinal groove, dan central groove penghubung. Baiklah, ini adalah bagian-bagiannya occlusal. Ada developmental groove, ada supplement groove, ada cups right mesiobukal, ada triangular right mesiodistal, ada marginal right mesial, ada developmental groove bukal, ada triangular fossa mesial, ada developmental groove mesial, ada cups right mesiodistal, ada triangular right mesiopalatinal, ada groove cuff carabelli, ada triangular right mesiopalatal, ada developmental groove palatal, ada cups right distopalatal, ada triangular fossa distal, ada marginal right distal, ada triangular right distopalatal, ada ujung cups distobukal, ada cups right distobukal, ada right cervical bukal, dan itulah bagian-bagiannya occlusal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penampangnya. Bagian di sini dinamakan periodental ligamen. Bagian di sini dinamakan ruang pulpa. Bagian dari sini ke sini dinamakan akar. Bagian di sini dinamakan saraf dan pembuluh darah. Bagian ini dinamakan pulpa. Bagian di sini dinamakan dentin. Bagian ini dinamakan sementum. Bagian di sini dinamakan saluran akar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.